Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, episode 89. Uang untuk rezeki. Rezeki mana menu yang terdapat di atas meja makan. Rezeki menelan salivanya ketika melihat menu yang begitu sangat menggugah seleranya. Selama tinggal di rumah tantenya, Rezeki tidak pernah mencicipi rasa menu saat ini ada di depannya. Rezeki selalu diberi telur goreng dan juga sayur oleh tantenya. Itu juga apabila kakaknya baru saja gajian. Namun bila kakaknya belum gajian, Rezeki akan makan nasi dengan tahu dan juga tempe. Agar muka terasa lebih enak, maka tantenya akan berikan sayur bening. Rezeki tidak sabar ingin mencicipi rasa ayam goreng yang berukuran besar tersebut. Rezeki merasakan perutnya yang sudah minta untuk diisi. Sinta seakan tidak percaya bahwa malam ini dia akan makan enak bersama dengan adiknya. Sinta memandang wajah adiknya yang sejak tadi memperhatikan menu yang ada di atas meja. Kenapa enggak diambil nasinya? Ayo diambil, jangan malu-malu, ucap Haryati yang tersenyum menang Rezeki. Iya tante, jawab Rezeki. Jangan panggil tante, nanti mama merasa makin muda, ucap Haryati yang tersenyum. Rezeki hanya sedikit menganggukkan kepalanya. Rezeki sudah tidak berkonsentrasi lagi ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Haryati. Matanya terfokus dengan menu yang ada di atas meja itu. Rezeki menyapu sudut bibirnya dengan telapak tangannya untuk mengeringkan bibirnya. Sinta, ambilkan nasi adiknya, ucap Haryati. Jangan malu-malu, makannya banyak, ucap Burhan menang Rezeki. Rezeki menganggukkan kepalanya. Dengan sangat malu Sinta mengambilkan nasi untuk adiknya. Sinta merasa begitu sangat tidak enak hati mengingat yang lain belum mengambil nasi sama sekali. Namun melihat sikap adiknya membuat dia sangat tidak tega, sehingga Sinta dengan merasa tidak sopan harus mengambil nasi terlebih dahulu. Kak, nasinya dibanyakkan ya, ucap Rezeki berbisik di telinga Sinta. Sinta menganggukkan kepalanya. Sinta mengambil nasi dengan porsi yang banyak untuk adiknya. Segini cukup, ucapnya berbisik di telinga Rezeki. Tambah lagi kak, ucap Rezeki. Sinta menambahkan nasi ke dalam piring adiknya. Segini cukup ya dek, nanti kalau banyak-banyak malu, ucapnya yang hanya bisa dengar oleh adiknya. Iya kak, jawab Rezeki. Sinta begitu sangat tidak enak hati ketika masukkan nasi ke dalam piring adiknya begitu sangat banyak. Mengingat saat ini dia makan di rumah bos tempat dirinya bekerja. Namun mendengar apa yang dikatakan oleh adiknya, Sinta merasa tidak tega. Sinta masukkan ayam goreng ke dalam piring adiknya. Kenapa cuma ayam goreng saja? Ini stik dagingnya enak, ucap Haryati yang masukkan stik daging ke dalam piring Rezeki. Ini ayam bakarnya juga enak, ucap Clarissa yang masuk ayam bakar ke piring Rezeki. Ikan bakarnya juga enak, ucap Fatir yang tersenyum dan masukkan ke piring anak laki-laki tersebut. Rezeki mana piringnya yang sudah penuh oleh nasi dan juga lauk, maka piringnya seakan tidak mampu menampung banyaknya isi di dalamnya. Bila ini tidak habis, apakah boleh saya bawa pulang? Ucapnya dengan sangat polosnya. Nanti untuk pulang akan dibungkuskan, gak usah dibawa pulang yang ini, ucap Haryati. Rezeki menganggukkan kepalanya. Rezeki tidak lagi bertanya dan juga berbicara. Rezeki mulai makan nasi yang ada di piringnya tersebut. Kalau anak laki-laki itu makannya memang banyak, ucap Burhan yang tersenyum ketika melihat Rezeki makan dengan sangat cepat. Iya om, ucap Rezeki dengan mulut yang penuh. Rezeki hanya makan di kantin sekolahnya saat jam istirahat, dan saat ini adalah makan siang dan makan malamnya secara bersamaan. Sinta masukkan nasi ke dalam piringnya dan mengambil ayam goreng dan juga sambal serta sayur. Clarissa tersenyum dan masukkan stik daging ke piring sahabatnya. Makasih, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya.
Devi yang duduk di samping Fatir berulang kali memperhatikan Sinta makan. Devi juga perhatikan Rizky yang makan dengan sangat banyak. Bahkan anak laki-laki itu makan tanpa berbicara sedikit pun, dan hanya menundukkan kepalanya makan nasi dan menghabiskan lauk pauk yang ada dalam piringnya. "Terima kasih ya sudah undang Sinta untuk datang ke sini," ucap Sinta yang tersenyum kepada Clarissa. Clarissa menganggukkan kepalanya. "Nanti acara resepsi Risa harus datang ya," ucapnya. Dengan cepat Sinta menganggukkan kepalanya. "Yang penting Sinta memang diundang, soalnya biar bisa diizinkan masuk oleh security," ucapnya. "Nanti undangannya akan Risa kasih yang spesial," ucap Clarissa. "Udah malam, aku pulang dulu," ucap Sinta. "Ini untuk Rizky," ucap Clarissa yang memberikan uang dalam amplop kepada temannya. "Ini apa?" tanya Sinta. "Uang untuk jajan Rizky," ucap Clarissa. "Enggak usah," ucap Sinta yang begitu sangat tidak enak menerima uang pemberian temannya. "Sinta jangan gitu sama Risa, kita itu sudah sahabat sejak lama," ucap Clarissa. "Dan ini," tanya Sinta yang memegang amplop yang ada di tangannya. Clarissa menganggukkan kepalanya. "Untuk jajan Rizky, belikan Rizky makan yang enak dan banyak, berbadannya tambah berisi," ucap Clarissa. Sinta mengusap air matanya menetes begitu saja. Sinta menganggukkan kepalanya. "Terima kasih ya," ucap Sinta. "Iya, nanti saya sering-sering datang ke sini," ucap Clarissa. "Iya," jawab Sinta yang masukkan amplop ke dalam tasnya. "Nanti sering-sering datang ke sini ya," ucap Harti yang baru datang dari dalam bersama dengan Burhan. "Iya ma, Sinta pulang dulu," ucap Sinta yang mendalami tangan Haryati. Haryati mengangguk kepalanya. Harti tersenyum menang Rizky. "Saya pulang dulu mama," ucap Rizky ketika mendalami tangan Haryati dan mencium punggung tangannya. "Iya, sekolahnya pintar ya, harus rajin belajarnya," ucap Haryati. "Iya mama," ucap Rizky. "Ini untuk uang jajannya," ucap Haryati yang memberikan amplop warna putih untuk Rizky. Sudah menjadi kebiasaan di keluarga mereka yang selalu memberikan uang jajan kepada anak-anak yang datang bertamu ke rumahnya. Rizky memegang amplop yang diberikan oleh Haryati. "Ini uangnya, apa boleh dibelikan untuk yang lain ma?" ucapnya. "Rizky mau beli apa?" tanya Haryati. "Saya mau beli sepatu dan juga tas sekolah," ucapnya. Rizky sangat ingin beli sepatu baru karena sepatunya yang dimilikinya sudah sangat sempit dan juga koyak, sehingga jempol kakinya akan keluar bila dia memakai sepatu tersebut. Tas sekolahnya juga sudah tidak bisa dikancing karena resletingnya yang sudah copot, dan juga tas itu sudah dalam keadaan yang rusak. Sudah sering kakaknya menjahit tali tasnya agar tas itu masih bisa dipakainya. "Tentu saja boleh, itu uangnya masih ada lebihnya untuk dibelikan jajan," ucap Haryati yang tersenyum. Burhan tersenyum menang Rizky. "Ini uangnya papa tambah," ucapnya menurut uang lembaran 100.000 dari dalam dompetnya. Rizky seakan tidak percaya ketika mendapat uang yang begitu banyak dari tuan rumah yang saat ini dikunjunginya. "Yang penting Rizky sekolahnya yang benar dan rajin," ucap Burhan mengusap kepala anak laki-laki tersebut. Dengan cepat Rizky menganggukkan kepalanya. "Mama, kami pulang ya," ucap Sinta. "Ya, hati-hati. Nanti ingat ya sering-sering main ke sini," ucap Harti yang begitu sangat menyukai kedua anak tersebut. Sinta menganggukkan kepalanya. "Iya ma," ucapnya. "Clarissa, aku pulang dulu," ucap Sinta melambaikan tangannya. Clarissa tersenyum dan melambaikan tangannya. "Hati-hati," ucapnya. Clarissa berdiri di teras rumahnya hingga mobil tersebut keluar dari pekarangan rumahnya. Aku Madu, episode 90. Enggak mau ngajarin. Apa sudah lepas rasa rindunya
ucap Fatir tersenyum memandang istrinya. Dengan cepat Clarissa menganggukkan kepalanya. Terima kasih ya bang, ucap Clarissa yang tersenyum dan kemudian mencium bibir suaminya. Iya, jawab Fatir menyelipkan jarinya dagu lancip milik istrinya. Fatir memandang wajah istrinya yang begitu sangat cantik. Clarissa salah tingkah ketika melihat sikap suaminya. Ia hanya menatap wajahnya tanpa melakukan apa-apa. Bila seperti ini, buat Clarissa semakin salah tingkah. Clarissa lebih memilih bila suaminya aktif dengan menciumnya atau melakukan berbagai macam kegiatan yang lain, seperti yang sering mereka lakukan. Abang kenapa cuma lihatin Risa, ucapnya. Maunya apa? Tanya Fatir tersenyum dan mengangkat sebelah bibirnya. Senyum abang jangan seperti itu, ucap Clarissa yang merasa sangat geli ketika melihat senyum suaminya. Adik lagi pengen abang macam-macam, ucap Fatir. Dengan cepat Clarissa menggelengkan kepalanya. Benar nggak mau? Tanya Fatir tersenyum menatap wajah istrinya. Bilang aja kalau abang sebenarnya mau, ucap Clarissa yang memajukan bibirnya. Fatir tersenyum dan memeluk istrinya. Abang sekarang selalu pengen dek, ucap berbisik di telinga istrinya. Tuh kan, Risa sudah bisa tebak, ucap Clarissa yang memandang wajah suaminya. Ya gimana lagi dek, habisnya enak, ucap Fatir yang membuat wajah istrinya bersemu merah. Adek malu-malu, padahal kalau lagi main suaranya menggema ke seluruh ruangan, ucap Fatir menggoda istrinya. Abang jangan sembarangan, ucap Clarissa mencubit pinggang suaminya. Malam ini sikap suaminya begitu sangat berbeda. Suaminya tampak sangat usil. Melihat sikap suaminya seperti ini, Mbak Clarissa menjadi gemas dan salah tingkah. Fatir tertawa ketika melihat sikap istrinya. Beratu mengangkat rok istrinya ke atas. Abang mau ngapain? Tanya Clarissa. Mau cium anak deh, ucap Fatir yang beri alasan. Clarissa diam ketika mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya. Clarissa percaya dengan apa saat ini didengarnya. Bertu bersimpu dengan lututnya dan mencium perut istrinya yang putih dan sudah mulai terlihat berisi. Sudah mulai kelihatan sayang, ucap Fatir mengangkat wajahnya dan memandang istrinya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Clarissa merasakan bibir lembut suaminya menempel di perutnya. Abang mau apa? Tanya Clarissa ketika suaminya menurunkan benda yang berbentuk segitiga tersebut. Ini gangguin, ucap Fatir tersenyum dan kembali mencium perut istrinya. Clarissa sedikit meremas rambut suaminya ketika suaminya mencium perutnya dengan jumlah yang sangat banyak. Clarissa menjamkan matanya ketika ciuman itu semakin turun ke bawah. Bang, ucap Clarissa dengan suara yang sangat menggoda. Ya sayang, ucap Fatir kembali melanjutkan apa yang ingin dilakukannya. Geli, ucap Clarissa yang mulai menggeliat. Clarissa semakin menekan kepala suaminya ketika dia sudah semakin tidak tahan merasakan rasa yang tidak biasa diberikan oleh suaminya. Cium anak, kenapa sampai di sana? Ucapnya membuat konsentrasi suaminya pecah. Bagian kepalanya dekat sini, ucap Fatir yang asal menjawab saja. Clarissa menjamkan matanya ketika suaminya semakin membuatnya tidak berdaya. Abang, ucap Clarissa di saat tubuhnya mulai tidak bisa dikuasainya. Fatir tersenyum dan kemudian berdiri. Fatir menggendong istrinya ke atas tempat tidur. Anak lagi nangis sayang, jadi harus dilihat dulu ke dalam, ucapnya membuat wajah istrinya begitu sangat marah ketika suaminya menunjukkan tangannya yang basah. Bang, di dalam gelap, jangan lupa ya bawa senter, ucap Clarissa yang tersenyum genit. Fatir tersenyum ketika mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya. Clarissa hanya diam ketika suaminya melepaskan seluruh pakaiannya dan menikmati sensasi rasa yang diberikan oleh suaminya.
Wajah Rizky begitu sangat bahagia malam ini. Anak laki-laki itu duduk di kursi belakang dengan terus tersenyum, memandang keluar jendela. Ini untuk pertama kalinya Rizky keluar di saat malam dengan memakai mobil mewah seperti ini. Rizky merasa perutnya yang begitu sangat penuh karena makan yang terlalu banyak. Rizky bukakannya celananya, ia terasa sempit. Saat melihat menu yang ada di dalam piringnya, Rizky begitu sangat tidak yakin bisa menghabiskannya. Namun ternyata rasa masakan itu begitu sangat enak dan cocok di lidahnya, sehingga Rizky menghabiskan semuanya tanpa sisa. David sejak tadi mengemudikan mobilnya hanya diam, dengan ekor mata memandang ke sampingnya. David perhatikan Rizky duduk di kursi belakang dari kaca spion yang ada di depannya. "Gimana tadi? Senang?" tanya David sejak tadi perhatikan Rizky yang tersenyum. "Senang bang, ini untuk pertama kalinya saya naik mobil seperti ini dan menikmati indahnya malam," ucap Rizky memandang keluar jendela. "Nanti bila hari libur seperti malam mingguan, abang jemput, kita jalan-jalan," ucap David. Sinta duduk di samping David memandang ke arah pria itu. "Jangan kasih janji kalau nggak bisa ditepati," ucapnya. Sinta yang tidak ingin adiknya menunggu dan mengharapkan pria itu datang menjemputnya. "Karena bisa, makanya dijanjiin," ucap David yang sedikit tersenyum. Sinta diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pria itu. Sinta menang keluar jendela, menempati indahnya malam dan melihat kendaraan yang memadati jalan. Di jam-jam segini, jalannya memang padat. Ucap David ketika mobilnya harus melambat. "Tidak apa, lagi pula tidak ada yang terburu-buru," ucap Sinta. David tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak banyak yang mereka bicarakan dalam mobil, seakan mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Rizky yang duduk di belakang hanya tersenyum ketika mengingat bahwa dirinya akan membeli sepatu dan juga tas baru. Rizky merasa tidak sabar untuk menunggu besok hari. Mobil yang dikemudikan David sampai depan rumah milik pamannya Sinta. "Kami turun dulu ya," ucap Sinta yang buka pintu mobilnya. David tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Bantu buka," ucap Sinta tidak ingin memandang wajah pria itu. Sinta merasa jantungnya berdegup dengan sangat tidak teratur ketika memandang wajah tampan milik David. "Saya kira tadi bisa buka sendiri," ucap David yang tersenyum tipis. David sengaja tidak ingin mengajarkan Sinta bagaimana cara membuka sabuk pengaman. Pria itu berharap agar selalu meminta bantuannya. Sinta diam saat mendengar ucapan pria itu. "Gimana mau pandai? Diajari aja enggak?" ucapnya dalam hati. Bila pria itu mengajari cara membuka sabuk pengaman, Sinta pastilah bisa untuk membukakan sabuk pengamannya. Namun pria itu tidak pernah mengajarinya cara membuka sabuk pengaman. Sinta turun dari dalam mobil dan membuka pintu bagian adiknya. David turun dari dalam mobilnya dan berjalan di samping Sinta. Aku Madu, episode 91. Uang. David turun dari dalam mobilnya, berjalan di samping Sinta. Sinta menampik pintu rumahnya yang langsung dibuka sebelum ia mengetuknya. "Alhamdulillah, udah pulang. Dari tadi tante sudah menunggu. Lama sekali," ucap Tuti tersenyum. "Iya tante, di jalan ramai," ucap Sinta menjelaskan. "Di jam segini masih banyak kendaraan tante, makanya nggak bisa cepat sampai sini," ucap David yang tersenyum. "Enggak apa-apa, yang penting kan pulangnya aman," ucap Tuti dengan nada bicara yang sangat halus. "Tunggu sebentar ya tante, makanannya masih di mobil," ucap David yang mengingat makanan yang tadi disiapkan oleh keluarga bosnya. "Kenapa David repot-repot?" ucap Tuti yang tersenyum. "Ini memang disiapkan dari keluarganya Pak Fatir," ucap David dan kemudian melangkah kakinya menuju ke mobilnya untuk mengambil makanan yang tadi sudah dibungkuskan oleh pelayan di kediaman Haryati.
Kenapa banyak sekali? Ucap Tuti yang memandang bungkusan besar yang dibawa oleh David. Iya Tante, tadi Bu Riati bungkus lumayan banyak. Jadi ini nanti bisa Tante panasin untuk makan besok, ucap David yang beri saran. Terima kasih sekali ya, ucap Tuti yang selalu mempertahankan senyum di wajahnya. Ya Tante, saya permisi, ucap David. Iya David, hati-hati. Terima kasih udah mau nganterin anak-anak Tante, ucap Tuti. Iya Tante, aku pulang dulu. Assalamualaikum, ucap David. Waalaikumsalam, ucap Tuti. Bang David, terima kasih ya, ucap Sinta yang tersenyum. David tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Abang pulang dulu ya, ucapnya mengusap kepala Rizky. Iya bang, terima kasih. Aku sangat senang naik mobil abang. Enak dan wangi, ucap Rizky dengan sangat polosnya. David tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Rizky. Besok malam, mingguan, kita jalan. Kita cari cewek, ucapnya yang tersenyum. Boleh bang, ucap Rizky yang mengangkat jempolnya. Aku pulang dulu ya Tante, ucap David yang kembali minta izin. Iya, waalaikumsalam, ucap Tuti yang mana David yang melangkah kakinya naik ke dalam mobilnya. Tuti, Sinta dan Rizky masuk ke dalam rumah setelah mobil David menjauh dari pandangan mereka. Assalamualaikum, ucap Sinta yang masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, ucap Tuti. Sini, biar Tati aja yang bawa ke dapur, ucap Tuti yang menggak kantong yang berukuran besar tersebut. Iya Tante, ucap Sinta yang memandang kotak ponsel yang ada di atas meja ruang tamu. Sinta mendekati meja dan membeli kotak ponsel tersebut. Tante beli ponsel baru, ucap Sinta menatap Tuti yang baru saja datang dari belakang. Tuti tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bagaimana ponsel baru Tante? Bagus kan? Ini kameranya bersih, ucapnya mengangkat jempolnya. Kata Tante, gak ada uang, kenapa bisa beli ponsel? Ucap Sinta. Kebetulan dapat uang, ucap Tuti. Sinta merasa ada hal yang aneh bila sikap tantenya kepada David. Sinta tidak memikirkan hal tersebut dan kemudian masuk ke dalam kamar bersama dengan adiknya. Sinta mundur dari pintu ketika pintunya dibuka oleh tantenya. Ada apa Tante? Ucap Sinta menantu dia masuk ke kamarnya. Kau baru dari rumah orang kaya, bawa makanan banyak, pasti ada uang kan? Ucap Tuti menang Sinta. Wajah Sinta pucat seketika ketika mendengar apa dikatakan oleh Tuti. Jangan diambil tas aku Tante, ucap Sinta ketika tasnya diambil oleh Tuti. Kamu diam, kau pasti lagi ada uang, ucap Tuti tidak menghiraukan Sinta. Tuti buka tas milik Sinta dan melihat amplop putih yang ada di dalam tas tersebut. Uang itu jangan diambil, itu untuk Rizky, ucap Sinta yang sudah mulai menangis ketika Tuti mengambil amplop yang ada di dalam tasnya. Kamu lupa kalau Rizky dan kamu itu makan di rumah ini, tinggal di rumah ini. Jadi uang ini memang untuk dia, untuk makan dan tempat tinggal dia. Tati juga butuh uang untuk bayar kontrak rumah, ucap Tuti yang mengeraskan suaranya. Tapi aku minta uang itu setengahnya Tante, untuk Rizky, ucap Sinta yang berusaha mengambil amplop di tangan Tuti. Dia itu masih kecil, uang apa yang dia butuhkan? Kau mau kasih dia uang banyak agar dia bisa main game online seperti itu, ucap Tuti. Sinta menangis ketika mendengar apa yang dikatakan oleh tantenya. Sinta merasa sangat bersalah kepada adiknya. Mengapa dia tidak menyimpan uang itu dengan sangat baik agar tantenya tidak mengetahui uang yang didapatnya? Sinta menarik adiknya yang memegang tangannya. Enggak apa kak, ucap Rizky yang tersenyum. Tapi uang itu diberikan Kak Clarissa untuk adik, ucapnya. Iya kak, enggak apa, ucap Rizky. Adik kamu aja bisa ngerti.
Masa kamu enggak? Ucap Tuti yang tersenyum buka amplop putih tersebut dan mengeluarkan uang di dalamnya. Banyak sekali, ucap Tuti yang tertawa dan membuang amplop kosong itu ke lantai. Tuti keluar dari dalam kamar dengan hati yang senang. Sinta menangis ketika uang yang harusnya milik adiknya namun diambil oleh tantenya. Maafin kakak, dek. Kakak enggak nyimpan uangnya dengan baik, ucapnya dengan bibir yang bergetar. Enggak apa-apa, Kak. Kita kan tinggal di sini. Kita juga makan di sini. Jadi uangnya juga akan digunakan untuk beli beras dan juga lauk untuk aku sama kakak, ucap Rizky terdengar sangat dewasa. Rizky tidak ingin terjadi apa-apa dengan kakaknya. Walau bagaimanapun mereka tidak memiliki keluarga selain dari keluarga pamannya. Benar apa yang dikatakan oleh adiknya, Mbak Sinta semakin menangis. Rizky mengunci pintu kamarnya dan meluk kakaknya. Aku masih ada uang, Kak, yang diberikan mama dan papa tadi, ucap Rizky mencegal suaranya dan mengambil uang dalam saku celananya. Teteh pasti tidak yakin anak kecil punya uang, Kak, ucapnya yang tersenyum. Sinta mengusap air matanya. Sinta baru mengingat bahwa adiknya tadi diberi uang oleh Mama Haryati dan Papa Burhan. Alhamdulillah, ucapnya mengusap air matanya ketika mana uang yang ada di tangan adiknya. Kita hitung, Kak, uangku ada berapa? Kakak jangan sedih lagi. Nanti bila aku sudah lebih besar dan bisa mengurus diri sendiri ketika pindah dari sini, ucap Rizky yang membuat Sinta menangis dan memeluk adiknya. Sinta minta uang diberikan oleh Papa Burhan. Sinta tersenyum memandang adiknya. 1 juta, dek. Alhamdulillah, ucapnya. Kak, ini sangat banyak. Aku bisa beli sepatu dan tas, ucapnya. Sinta tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kakak juga boleh beli baju dan juga sepatu, ucap Rizky. Sinta tersenyum dan buka amplop putih yang diberikan oleh Mama Haryati. Sinta menghitungnya. Alhamdulillah, 2 juta, dek, ucap berbisik di telinga adiknya. Alhamdulillah, Kak, rezeki kita, ucap Rizky yang tersenyum. Kakak simpan aja uang ini ke rekening, dan untuk beli tas sama sepatu aku aja yang jangan disimpan, ucap Rizky. Sinta mana adiknya dan kemudian menganggukkan kepalanya. Mulai sekarang kita harus punya tabungan, Kak, ucap Rizky. Sinta mengangguk kepalanya. Sinta tidak menyangka bahwa pikiran adiknya begitu sangat jauh ke depan. Aku Madu, episode 92, Paman. Kemana semalam? Ucap Ahmad dan mana Sinta dan Rizky. Semalam diundang ke rumah bosnya Sinta, Om, ucap Sinta yang tersenyum menang omnya. Om semalam sangat capek sehingga ketiduran. Jam berapa pulang? Tanya Ahmad yang menyeruput kopi di cangkirnya. Jam 10 sudah sampai rumah, Om, jawab Sinta. Ahmad mengangguk kepalanya ketika mendengar apa yang dijawab oleh Sinta. Jadi ini makanan banyak dari sana, ucapnya memandang meja makan yang penuh dengan makanan yang semalam dibawa oleh Sinta. Iya, Om, dibungkusin, ucap Sinta. Bosnya kenapa baik sekali? Tanya Ahmad. Karena selama Sinta bekerja di perusahaan ini kali pertamanya Sinta pulang dengan bawa makanan yang sangat banyak. Teman Sinta ternyata nikah sama bosnya Sinta di kantor. Jadi mengundang Sinta itu teman Sinta, Om, ucapnya. Temannya yang mana? Tanya Ahmad. Clarissa, Om, jawab Sinta yang tersenyum. Ahmad terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Sinta. Berarti kemudian hanya menganggukkan kepalanya. Tuti yang duduk di samping suaminya memasang telinga dengan sangat lebar ketika mendengar Sinta menjelaskan bahwa ternyata sahabat akrabnya menjadi istri bos tempat di mana Sinta bekerja. Semalam aku juga dikasih uang, Om, ucap Rizky dengan sangat bangganya. Alhamdulillah, dapat berapa? Tanya Ahmad yang mana Rizky. Aku nggak tahu, Om, uangnya diambil tante, ucap
Rizky yang memandang Tuti. Wajah Tuti memerah dan sangat marah ketika mendengar apa disampaikan oleh Rizky. "Kenapa kamu ambil uang Rizky?" tanya Aman memandang istrinya. "Ya ada perlu," ucap Tuti. "Perlu? Kamu perlu uang, bukan seharusnya kamu mengambil uang Rizky. Untuk apa uang itu?" ucap Aman memandang Tuti. "Kamu lupa Mas, bahwa kita belum bayar uang kontrak rumah," ucap Tuti yang membesarkan matanya. Ahmad diam ketika mendengar ucapan istrinya. "Berapa uang itu?" tanyanya. 2 juta, ucap Tuti yang telah mengurangi dari jumlah yang sebenarnya. Ahmad diam memandang Rizky. "Om ganti uangnya bila nanti Om sudah ada uang," ucap begitu sangat malu ketika istrinya mengambil uang Rizky. "Tidak usah Om, untuk bayar kontrak rumah aja," ucap Rizky. Ahmad menggelengkan kepalanya. "Itu uang Rizky dikasih orang, jadi nggak boleh diambil," ucapnya tidak ingin mengambil hak milik Rizky. Ahmad tahu bahwa Rizky adalah anak abangnya dan sudah berubah kewajibannya untuk membantu. "Uang itu bukannya aku ambil, uang itu untuk keperluan bersama. Rizky dan Sinta juga tinggal di sini. Apa salahnya mereka bantu uang kontrak? Selama ini juga mereka tinggal di sini selalu gratis kan?" ucap Tuti dengan nada suara sangat keras. "Tuti, mereka ini anak aku. Akulah yang menjadi pengganti ayah mereka. Harus berapa kali aku mengatakan ini kepadamu? Bagaimana caranya aku buat kamu bisa mengerti dan paham tentang ini?" ucap Ahmad berusaha menahan marahnya. "Mas, karena aku tahu mereka anak abang kamu, jadi aku tidak mempermasalahkan mereka tinggal di sini. Setelah kedua orang tuanya tiada, di mana mereka tinggal kalau tidak di sini? Sekarang saja Sinta sudah pandai kerja, sudah ada gaji. Selama ini, dari mana uang untuk makan mereka, biaya mereka, kalau nggak semuanya dari kita?" ucap Tuti. Ahmad menahan air matanya yang serasa ingin tumpah, menahan rasa sakit hatinya ketika mendengar ucapan istrinya. "Bara-bara peninggalan abang aku habis kamu jual," ucapnya. Ahmad masih sangat mengingat suatu abang usai istrinya telah tiada. Motor milik abangnya dijual istrinya tanpa pengetahuan dari Ahmad. Tuti diam ketika mendengar apa dikatakan oleh suaminya. "Semua itu kan aku pakai untuk keperluan kita," ucapnya lagi. "Om, tidak apa-apa, bersedia uang itu untuk bayar uang kontrak rumah," ucap Sinta. "Om sudah tidak mengerti bagaimana cara bicara dengan dia," ucap Ahmad begitu sangat marah dengan istrinya. "Mas, kamu harus sadar pendapatan kamu itu berapa. Bahkan untuk bayar kontrak rumah saja uang kamu nggak ada," ucap Tuti. Ahmad dia mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Sejak subuh dia sudah keluar dari rumah dan pulang saat sudah malam. Namun yang namanya pendapatan masih begitu sangat minim. Dalam 1 bulan ini, begitu sangat sedikit Ahmad mendapatkan pelanggan yang mau naik ojek online miliknya. "Maafin Om ya, pendapatan Om begitu sangat sedikit bulan ini. Nggak punya tabungan untuk bayar kontrak rumah. Nanti bila Om ada uang, Om akan usahakan untuk mengembalikan uang Rizky," ucapnya. "Enggak apa-apa Om," ucap Rizky yang tersenyum. "Mereka aja nggak permasalahkan Mas, kamu pula yang sibuk permasalahkan," ucap Tuti. Ahmad diam tanpa menjawab ucapan istrinya. Ahmad sangat tidak enak kepada Sinta, Rizky dan juga anak-anaknya. Saat ini sedang duduk di meja makan dan sikap percakapan dia dengan istrinya. Ahmad mana anaknya yang seusia dengan Rizky, hanya dia menundukkan kepalanya. "Lanjutkan sarapan kalian, ayah mau cari uang dulu," ucap Ahmad yang mengusap kepala putra sulungnya yang berusia 11 tahun dan juga putrinya yang berusia 7 tahun. "Kak, uang kita simpan di mana?" ucap Rizky berbisik dengan kakaknya. "Kakak letakkan di tempat yang pasti tidak ditemukan oleh Tante," ucap Sinta. Sinta menggariskan bantal yang ada di dalam kamarnya dan menunjukkan kepada adiknya di mana tempat uang itu disimpannya.
Rizky tersenyum lebar dan menganggukkan kepalanya. Aku sayang kak sama om, tapi nggak suka sama tante, ucapnya yang begitu sangat merasa menyayangi omnya. Sinta menganggukkan kepalanya. Kakak bertahan di sini karena ada Om Ahmad. Cuma Om Ahmad satu-satunya keluarga yang kita punya, ucap Sinta yang mengusap air matanya. Iya kak, jawab Rizky yang merasa bersyukur memiliki paman yang menyayanginya. Kita akan bawa uang ini kemana kita pergi. Soalnya di sini tidak aman bila ditinggal. Bila kakak keluar dari kamar, kamu jangan tinggalkan kamar. Jagain kamar kita, ucap Sinta. Iya kak, aku mengerti. Jawab Rizky yang sangat paham maksud kakaknya. Besok bila kakak masuk kantor, kakak akan usahakan untuk izin keluar biar bisa setor uang, ucap Sinta yang berbisik dengan nada suara sangat kecil. Iya kak, itu lebih baik, ucap Rizky. Nanti kakak akan coba-coba untuk cari-cari informasi untuk sekolah adik. Kalau bisa nanti kakak akan pindahkan adik saat naik kelas, ucapnya. Iya kak, karena kalau pindahnya sebelum naik kelas, aku nggak mau kalau nilai aku turun semua, ucap Rizky yang tidak ingin nilainya turun karena pindah sekolah baru. Bisa kan bertahan di sini menjelang naik kelas, ucap Sinta. Dengan cepat Rizky menganggukkan kepalanya. Ya dek, tapi nanti kalau kita pindah kita akan tinggal berdua, ucap Sinta. Enggak apa-apa kak, aku lebih senang. Sila tante sama om nggak perlu punya masalah lagi karena ada kita, ucap Rizky. Iya dek, kakak kasihan sama om, ucap Sinta. Rizky menganggukkan kepalanya. Selama kita di sini, kakak kasihan ya. Kakak selalu dimarahin sama tante karena masalah kita, ucapnya. Tapi gimana cara kita beli sepatu sama tas ya dek, ucap Sinta itu sangat bingung dari cara bisa belikan tas dan juga sepatu adiknya. Bila ia membeli perlengkapan sekolah adiknya sekarang, sudah pasti nantinya akan bertanya dari mana ia dapatkan uang. Iya kak, tante akan banyak tanya kalau kita beli sekarang, ucap Rizky. Kalau gitu, adik tunggu kakak gajian aja lah ya, ucapnya. Iya kak, nggak apa, jawab Rizky. Aku Madu, episode 93, Gaun Pengantin. Kalau gitu, adik tunggu kakak gajian aja lah ya, ucapnya. Iya kak, nggak apa, jawab Rizky. Hari ini Sinta libur bekerja. Hari libur ini Sinta diperintahkan Tuti untuk bersihkan rumah, mencuci pakaian, menyetrika baju, dan juga memasak. Tuti selalu menyisihkan pekan kotor untuk dicuci Sinta setiap minggu. Sehingga setiap libur, Sinta akan mencuci pakaian yang sangat banyak. Dia juga akan menyetrika baju di hari libur. Sinta masuk ke dalam kamarnya setelah semua pekerjaan rumahnya diselesaikannya. Dia merasa sangat lelah dan merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis alas tidurnya. Sinta tersenyum menang adiknya yang patuh dengan apa yang diperintahkannya. Rizky hanya berada dalam kamar untuk belajar dan juga menjaga bantal yang berisi uang. Sinta menang ponselnya yang berdering. Sinta menang nomor ponsel yang tidak dikenalnya. Halo, ucap Sinta saat mengangkat sambungan telepon tersebut. Assalamualaikum, ucap pria yang menjawab sambungan teleponnya. Waalaikumsalam, ucap Sinta ketika mendengar suara laki-laki yang berasal dari ponselnya. Aku akan datang menjemput kamu sama Rizky, jadi siap-siap, ucap suara tersebut yang Sinta tidak mengenali suaranya. Sinta mengorong keningnya ketika mendengar ucapan dari dalam ponselnya. Siapa kamu berani mengatur? Ucap Sinta dengan sangat kesal. Jadi kamu tidak mau menuruti perintah saya? Ucap pria tersebut. Tidak, ucap Sinta. Saya tidak mau tahu. Jam 5, saya sudah sampai di rumah kamu. Kamu harus sudah dalam kondisi yang siap bersama dengan adik kamu.
ucap pria dari seberang sana. Sa, ucap Sinta sudah tidak melanjutkan ucapannya. Sinta menyadari sambungan teleponnya sudah diputuskan secara sepihak dengan si penelpon. Clarissa berada di sebuah butik bersama dengan mertua dan juga suaminya. Hari ini Clarissa melakukan pemilihan model gaun yang akan dipakainya saat acara resepsi pernikahannya nanti. Bang, ini gaunnya. Kalau untuk pas acara resepsi, apa nggak kekecilan? Ucap Clarissa ketika menang gaun yang melekat di tubuhnya. Sekarang apa terasa sempit? Tanya Fatir. Clarissa menggelengkan kepalanya. Kalau yang ini sekarang masih enggak sempit, sedikit longgar juga, ucapnya. Berarti menang busana yang dipakai menantunya saat ini. Sayangnya kalau nanti nggak muat ya, ucapnya yang yakin bahwa tubuh menantunya pasti akan bertambah dan juga perutnya yang akan bertambah besar. Iya ma, jawab Clarissa. Saya minta untuk modelnya dibuat yang memiliki pita di bawah dada dan di bawahnya itu mengembang, ucap Haryati yang gaun dengan model baby doll. Kalau seperti ini modelnya, apa ibu mau? Ucap perancang menunjukkan model gaun pengantin yang memiliki lengan pendek dan juga mengembang di bagian bawahnya. Haryati menang gaun yang ditunjukkan oleh perancang tersebut. Haryati menganggukkan kepalanya. Kalau yang seperti ini, rasa mama bagus, ucapnya memandang Clarissa. Menantu ibu ini sangat cantik, tubuhnya juga tinggi, jadi pakai baju apa saja sudah pasti cocok dan juga bagus, ucap perancang busana tersebut. Haryati menganggukkan kepalanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh perancang busana itu. Warnanya mau apa? Tanya Haryati menang Clarissa. Risa mau yang putih ini ma, ucap Clarissa. Clarissa menang busana berwarna putih yang tampak sangat simpel namun elegan. Yang ini ya, ucap Haryati yang menuruti keinginan menantunya. Perancang busana bernama Lena itu tersenyum ketika melihat bahan yang dipilih oleh Clarissa. Ternyata dia tahu suami dan mamanya banyak uang, jadi pilihannya ini yang harga fantastis, ucapnya. Clarissa membesarkan matanya saat mendengar apa yang dikatakan oleh perancang busana tersebut. Berapa itu? Tanya Haryati. Kalau yang ini sepasang dengan gaun laki-laki 100 juta, ucap Lena. Clarissa menelan salivanya dan kemudian menggelengkan kepalanya. Enggak usah ma, yang lain aja, ucapnya. Haryati tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh menantunya. Kenapa? Tanyanya. Bisa cari yang harga biasa-biasa saja, jangan yang mahal-mahal, ucap Clarissa. Fata sejak tadi berdiri di samping istrinya tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Enggak masalah kok harganya, ucap Fatir. Jangan bang, itu baju cuma dipakai untuk 1 hari, ucap Clarissa. Jadi ibu hamil enggak boleh terlalu perhitungan, ucapnya berbisik di telinga istrinya. Bukannya gitu bang, tapi sayang, ucap Clarissa. Abang Fatir uangnya banyak, enggak usah dipikirin, ucap Haryati. Dia lihat ke sana dulu, pilih model baju untuk Seren dan juga Devan, ucap Fatir menang istrinya. Baju ini gimana? Tanya Clarissa menang gaun yang saat ini masih melekat di tubuhnya. Enggak apa, pakai aja dulu selagi tidak dibawa pulang, ucap Lena yang tersenyum. Clarissa menganggukkan kepalanya. Haryati tersenyum ketika memandang menantunya. Saya mau gaun yang sesuai dengan permintaan menantu saya. Modelnya seperti tadi saya minta, ucap Haryati. Lena tersenyum dan mengangkat jempolnya. Lepas dari siluman rubah, akhirnya dapat wanita sangat baik dan juga cantik, ucapnya sedikit berbisik di telinga Haryati.
Haryati tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alhamdulillah, keluarga saya bisa terlepas dari dia, ucapnya. Seperti pintarnya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Seperti pintarnya menyembunyikan, pasti akan tercium juga, ucap Lena tidak menyukai Farah. Lena sangat mengenali Farah, yang mana Farah selalu memesan pakaian hasil rancangannya dengan harga yang sangat fantastis mahalnya. Mula Clarissa tidak mau busana pernikahan 100 juta dan dapat mengambil kesimpulan bahwa wanita itu tidak sama dengan istri pertama Fatir. Saya benar-benar sangat bersyukur Fatir menemukan wanita seperti dia, ucap Haryati yang tersenyum. Saya juga pun sangat senang Mbak lihatnya. Dia memang wanita yang sangat baik, dilihat dari wajah dan juga gaya bicaranya, ucap Lena. Ini baju pesanan Mbak, wajib selesai ya dalam waktu 1 minggu, ucap Haryati. Kenapa buru-buru sekali sih Mbak? Ini baju bukannya baju murah, tapi pesannya 1 minggu, ucap Lena. Saya tidak ingin lama-lama lagi. Saya nggak mau nanti ada orang yang tidak tahu status Fatir, sehingga banyak wanita di luar sana yang menggodanya. Saya ingin pemberitaan tentang pernikahannya cepat diumumkan di publik, agar semua orang tahu bahwa dia sekarang berstatus menikah, ucap Haryati. Iya juga ya Mbak, apalagi yang dulu itu kan belum tentu mundur gitu aja, ucap Lena. Iya, ini untung aja Clarissa penurut dan juga sangat milih untuk tinggal di rumah sama Mbak. Jadi Mbak nggak cemas. Bila mungkin Fatir milih untuk tinggal tidak bersama dengan Mbak khawatir juga dia akan ganggu terus sama yang dulu, ucap Haryati mencontohkan Clarissa. Haryati begitu sangat menjaga Clarissa agar Farah tidak melakukan apa-apa terhadapnya. Iya Mbak, wajib harus hati-hati, ucap Lena. Lena dan Haryati menghentikan bicara mereka ketika Clarissa dan juga Fatir sudah berjalan mendekati mereka. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.